Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul kiram para ahli ulama, Bapak Kepala UPD SMP 32 Gresik yang terhormat Ibu Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Ibu DRA Suciati MM, Bapak Ibu Dewan Guru beserta tenaga kependidikan UPD SMP Negeri 32 Gresik yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat memenuhi undangan Bapak Kepala Sekolah dalam rangka penilaian kinerja kepala sekolah yang nanti akan diisi dengan penyajian diskusi terpimpin menguatkan peran dan tanggung jawab stakeholder UPD SMP Negeri 32 Gresik dalam mewujudkan visi-misi UPD SMP Negeri 32 Gresik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan nikmat berupa sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat, hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya mudah-mudahan salawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ya dan para ibu, pada siang hari ini kita akan mengikuti serangkaian acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pengantar penilaian kinerja kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu DRA Suciati MM, dan yang ketiga yaitu acara penyajian diskusi terpimpin menguatkan peran dan tanggung jawab stakeholder UPD SMP Negeri 32 Gresik dalam mewujudkan visi-visi UPD SMPN 32 Gresik yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala UPD SMP Negeri 32 Gresik, Bapak Haji Ahmad Hanif Hasan SPD SPD. Dan yang keempat yaitu penutup dan doa. Untuk membuka acara pada kesempatan siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir kegiatan ini dapat berlangsung dengan lancar. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birohil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya acara yang kedua yaitu pengantar penilaian kinerja kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu DRA Suciati yang kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hormat Bapak Kepala UPD SMP Negeri 32 Gresik, yang hormat pada Bapak dan Ibu Guru serta staf tata usaha yang ada di SMP Negeri 32 Gresik, juga adik-adik atau anak-anak saya yang sangat saya banggakan, yaitu perwakilan PPL dari Indonesia yang ada di SMP 32 Gresik ini. Alhamdulillah di siang hari ini Ibu dan Bapak semuanya tetap bersemangat ya, tetap bersemangat dalam rangka untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Nah, saat ini Ibu dan Bapak diminta waktu untuk mengikuti apa yang sudah diprogramkan oleh Bapak Kepala UPD SMP Negeri 2 Gresik 32 Gresik. Mudah-mudahan terkabul Pak SMP 2 Gresik ya Pak. Kedua kalinya semoga semangat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya dan mendapat tuntunan sampai dengan akhir zaman. Ibu dan Bapak yang sangat saya hormati, dalam kegiatan siang hari ini
memang sudah kita jadwalkan sesuai yang ada di dalam PNN. Jadi di platform Merdeka Mengajar, Pak Hanif sudah menjadwalkan diri tanggal 32 September. 30 September. Senang angkat juga ya Pak ya? Iya, senang angkat juga. Mudah-mudahan Pak Hanif boleh enggak teman-teman kalau nanti sampai di babak kedua? Boleh ya? Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ya. Karena beliaunya sudah upayanya sangat tinggi untuk bisa memajukan UPT SMP 32 ini dengan baik. Tadi saya sudah keliling ya, perubahannya luar biasa. Mulai dari musolahnya yang sangat luar biasa, juga masuk toilet ada laki perempuannya sudah bisa ya. Nah ini sudah banyak kemajuan, mudah-mudahan nanti bisa ke depan dengan ini jalan menuju Sidayu, jalan besar itu bisa dibobol, ada langsung tidak lewat kampung ya Pak ya. Nah ini juga merupakan salah satu terobosan dari Bapak dan Ibu Guru dan juga Bapak Kepala Sekolahnya ya. Kita ingat dulu SMP Manyar itu juga ada di tengah-tengah kebun Pak pada saat itu, jadi tahun 84, dengan ada yang masih belum lahir ya, belum ada GKB, tidak semarak seperti sekarang. Nah mudah-mudahan ini nanti kalau sudah dibobol ke depan, nah itu akan semarak dan juga banyak menambah perubahan yang luar biasa. Itu ya mudah-mudahan yang kita inginkan. Dalam rangka kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah dalam hal ini adalah sudah dilaksanakan oleh semua kepala sekolah dan Bapak dan Ibu Guru, terutama yang ada di sekolah negeri, yaitu pengelolaan kinerja melalui PNN. Kalau guru ranahnya di kepala sekolah, sedangkan kepala sekolah ranahnya adalah di kepala dinas. Cuma pengawasnya ini adalah pendelegasian dari kepala dinas. Nah mungkin kepala dinas satu persatu turun ya. Jadi diberikan tugas pendelegasian ini kepada Bapak dan Ibu pengawas yang ada di Gresik, di Kabupaten Gresik. Kebetulan indikator yang diambil oleh Pak Hanif ini adalah presentasi visi misi satuan pendidikan. Nah di sini nanti bagaimana Pak Hanif untuk mengajak stakeholder yang ada di sini, kemudian nanti bagaimana refleksinya, bagaimana perlu revisi, perlu review apa tidak. Ini mohon nanti Ibu dan Bapak mendukung dan juga mengapresiasi inisiasi dari apa yang disampaikan oleh Pak Hanif nanti, sehingga semuanya berkontribusi dalam menginginkan ke depan apa yang diinginkan oleh UPT SMP Negeri 32 Gresik ini. Jadi nanti kita ikuti bersama apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hanif. Setelah itu nanti kita ada refleksi sebentar ya. Karena selama ini memang di awal, biasanya di awal tahun pelajaran ya Pak ya, Insya Allah dalam rangkaian program-program yang ada di UPT SMP 32 ini sudah direncanakan dengan melihat rapor pendidikan. Rapornya sudah ada, sudah terbit di bulan Maret. Kemudian awal tahun pelajaran Juli itu sudah program yang pertama. Namun untuk program kegiatan untuk tahun anggaran, nah itu bisa diawali dengan Januari, di mana semuanya itu tak lain adalah hasil dari analisis rapor pendidikan. Nah untuk itu Ibu dan Bapak, kalau memang visi-visi yang ada di sini itu perlu kita review kembali sesuai dengan hasil rapor. Nah ini nanti Bapak dan Ibu semuanya ikut memikirkan bagaimana sebaiknya program ke depan dan juga bagaimana masing-masing tusi ataupun peran dari masing-masing yang punya tanggung jawab, baik itu Bapak Ibu Guru dan juga staf dan juga waka-wakanya ataupun kepala perpus atau kepala tata usaha atau mungkin juga yang lainnya yang sesuai dengan SK yang sudah dibuat oleh kepala sekolah. Begitu nanti selengkapnya
kita ikuti apa yang sudah disampaikan atau yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kita ikuti bersama dengan baik. Kemudian Ibu dan Bapak jangan sungkan untuk menyampaikan keinginan, karena di sini visi itu adalah keinginan ke depan bersama, bukan hanya keinginan kepala sekolah saja, tapi keinginan satuan pendidikan. Semua stakeholder yang ada di sini menginginkan bagaimana sekolah ini ke depan kita wujudkan apa. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Nanti kita ikuti bersama dengan baik, semuanya bisa berkontribusi dengan baik, dan nanti hasilnya insya Allah akan dilaksanakan untuk yang akan datang. Demikian apa yang bisa kami sampaikan untuk sementara waktu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pengantar atau sambutan pengantar tentang penilaian kinerja kepala sekolah di UPTSAD Negeri 32 Gresik yang telah disampaikan oleh Ibu DLA Suciati MM. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi perkembangan pendidikan di UPTSAD Negeri 32 Gresik. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu DLA Suciati MM. Untuk selanjutnya acara yang ketiga yaitu presentasi diskusi terpimpin menguatkan peran dan tanggung jawab stakeholder UPTSAD Negeri 32 Gresik dalam mewujudkan visi misi UPTSADN 32 Gresik 2 Gresik yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Hanif Hasan SPD MED. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati Ibu DLA Suciati MM selaku pengawas dari Dinas Pendidikan untuk UPT SMPN 32 Gresik, yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya dan juga staf tenaga kependidikan dan mahasiswa dari Indonesia yang sedang magang. Ya, bahasanya ini banyak tuh, ternyata ada magang mandiri program kampus merdeka. Jadi ada programnya ternyata banyak sekali, ada yang mandiri, ada yang kampus mengajar, ada macam-macam. Nah, ini mandiri sehingga dari sendiri, kemudian kita surat pengantar di sana kita terima, kemudian oleh dinas merekomendasikan. Ini seperti itu. Kegiatannya sampai bulan Desember. Bapak Ibu semuanya, langsung saja supaya nggak lama-lama. Sebelum saya menyampaikan apa yang harus kita diskusikan, saya sampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang sudah saya lakukan pada 3 bulan, bukan yang Januari sampai Juni karena sudah selesai dinilai, tapi ini masih 3 bulan berjalan. Nah, ini di bulan Juli ada beberapa hal yang jelas. Kita itu tiap bulan selalu melaksanakan rapat dinas dan refleksi pembelajaran, Bu. Sekaligus di bulan September kemarin kita sudah mulai kompel. Nah, di PPDB tahun 2024-2005 Pagu SMPN 32 Gresik itu 96, ruang kelas tersedia 64 tersedia siswa, yang mendaftar 57 57 insya. Jadi ini ada kenaikan, kalau kemarin 49, tahun ini 57, ya semoga tahun depan naik lagi, amin. Kemudian PRNS, workshop penguatan kurikulum dan perangkat mengajar. Jadi pada awal tahun pelajaran guru-guru sudah melaksanakan workshop ini termasuk membahas visi, sehingga pada hari ini kita coba menguatkan saja, ada aksi bervisi. Nah, untuk KBM kita sudah start, diawali dengan tes awal pembelajaran,
mulai kegiatan pembiasaan dan seterusnya, mengundang wali murid kelas 7 yang mengikuti Bimtek Diplom, narasumber silabus dan rapat koordinasi dengan sekolah Imbas. Kemudian di bulan Agustus juga sama, ya ada beberapa hal kegiatannya, ada sinau bareng, menguji upacara, kegiatan pengimbasan, dan di Agustus kami sudah membuat gerakan yang P5, ada P5. Kenapa dipilih Agustus? Karena kita setelah dievaluasi pada tahun sebelumnya, kegiatan Agustusan biasanya menyita kegiatan intrakurikuler, sehingga daripada menyita, ya kita masukkan saja pada kegiatan kokurikuler. Sehingga P5, tema 1, temanya Bhinneka Tunggal Ika, disamakan dengan kegiatan 17 Agustus. Memang agak repot, tapi luar biasa pada saat karya itu mulai tadi Ibu Sujiati sudah ke kelas-kelas sudah melihat ada tema-tema itu kan bagian dari kegiatan P5 terkait dengan suku bangsa yang ada di Indonesia. Ya. Kemudian ketika karyanya itu juga kita adakan karnaval keliling desa dan pentas seni. Kemudian mengirim guru mengikuti Bimtek ABK, menghadiri kegiatan penguatan Litnum SD SMP Kabupaten Gresik, pembinaan sarana prasarana sekolah. Lalu untuk tahun ini sarana prasarana sekolah yang pertama yang dibenahi yang oleh Putri Pak ya, oleh Putri untuk yang mulai bulan Juli ini. Kalau yang sebelumnya kan sudah oleh Putra dan juga tempat Putu Putra. Sekarang oleh Putri dan tempat Putu Putri. Nah termasuk sarana olahraga yang bisa dipenuhi itu ya bola, ya saya dengan permintaan mungkin tahun depan Bu Unit di sarana prasarana olahraga ini matras ya, karena matrasnya masih kurang. Ada matras di UKS ya, dua fungsi Bu ya. Jadi kalau pasnya olahraga ya diambil, nanti kalau enggak ya kembali lagi ke UKS. Nah itu kemudian gaji Bu ini sudah selesai ya, sarana prasarana, dan yang berikutnya nanti yang kemarin sama Pak Yanto itu administrasi yang di sekitar Gazebo. Kemudian nah di September ini juga dalam rangka penguatan ya, kita juga ada observasi kelas di bulan September ini. Saya sudah melakukan observasi kelas Bu. Observasi kelasnya ada yang sudah selesai, ada yang belum ya, karena memang pas pada kegiatan saya akan bisa mendelegasikan dan pas kegiatan sehingga nggak ada kegiatan KBM, jadi ada tertunda. Kemudian ke sekolah Imbas. Nah, untuk laporan kegiatan observasi guru oleh kepala sekolah di PMM jumlah gurunya 14, yang sudah mengisi form observasi di PMM itu 12 ya. Kemudian sudah diobservasi 10, belum diobservasi 4. Ya, belum diobservasi 4 karena waktu ya. Pindah ke Sinega, Pak Rifahus, kemudian Bu Aziza yang seharusnya hari ini. Tapi dari itu karena kenapa saya katakan sudah masuk di observasi itu 12 karena yang belum masuk ke PMM 2, Bu Aziza sama Pak Reza yang belum dimasukkan ke PMM. Memang sudah buat, tapi kalau masih dimasukkan dalam motor itu draft saja ya, belum bisa saya buka ya, sudah harus dikirim ke saya ya, jadi jangan. Nah dari 12 itu indikator 1 semuanya ini terkait dengan disiplin positif. Nah kita tahun ini semua disiplin positif dalam rangka perbaikan manajemen kelas. Nah itu yang melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan selatan kelas ada 4. Kalau yang melakukan penguatan positif perilaku siswa ada 5, dan yang memfasilitasi didik menyadari konsekuensi dari perilaku melanggarnya ada 3. Ini kemudian ini yang ada yang sudah kami lakukan nanti. Tapi Bapak Ibu Guru nanti kalau sudah semuanya nanti kita kumpul lagi,
saya beritahu hasilnya, kita tantang bersama, kemudian masuk kepada di rating observasi saya tinggal tulis, kemudian Bapak Ibu lanjut ke dokumen. Ya. Oke, nah sekarang yang kita diskusi. Nah, kalau diskusi nanti saya ngajak dialog. Nah, Bapak Ibu, kenapa kok ada diskusi ini? Sebetulnya Bapak Ibu kan dulu sudah membahas tentang itu. Tetapi ini ada beberapa latar belakang. Dalam rangka di sini kan menguatkan peran dan tanggung jawab stakeholder. Stakeholder itu dari Bapak Murid katanya yang berkepentingan. Jadi ada banyak yang pihak-pihak yang berkepentingan. Tapi kalau pemangku kepentingan terlalu panjang, stakeholder ini kayak itu stakeholder. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita diskusikan? Kenapa saya muncul ini? Karena di latar belakang hasil rapor pendidikan pada visi misi satuan pendidikan tahun 2024 itu sebesar 52,79 hasilnya, mengalami penurunan 1,66. Ini pelaksananya kan September waktu itu tuh ya. Saya datang Juli, jadi maksudnya masih 2 bulanan, jadi mungkin ya nggak tahu kalau besok ini hasilnya masih jelek ya, saya juga bingung nanti akhirnya ya. Ya, ini ya. Jadi tahun 2023 54,45. Ini dari mana sih cara menghitungnya, nanti ada. Kemudian yang kedua, visi misi UPT SPM 32 yang sudah disepakati dalam kurikulum satuan pendidikan. Yang pada waktu itu sudah diajak diskusi sama Pak Muhib sama Pak Khoir ya, untuk diskusi visi misi. Kemudian UPT, moto UPT SPM 2 berbudi. Ini sanggup moto SPM 2 berbudi. Nah, 3 latar belakang ini yang kemudian tujuan dari diskusi ini yang pertama adalah Bapak Ibu nanti bisa memahami kembali, menguatkan pemahaman terhadap visi dan misi UPT SPM 32. Singkat tapi mendalam, tapi tidak semua hafal. Saya yakin ayo sing hafal visinya saja dari 20 guru sama sing hafal visinya. Makanya namanya penguatan kembali. Singkat visinya tidak panjang, tapi ya makanya itu. Nah, kedua, setelah memahami, Bapak Ibu saya ajak dapat merencanakan program kerja. Nah, merencanakan program kerja ini juga termasuk nanti mengevaluasi, merefleksi ya, dan kemudian mengimplementasikannya. Nanti kenapa sih kok saya milih visi misinya? Padahal yang turun kok banyak. Oke, nanti ada dasarnya. Lanjut. Nah, nih sebelum saya ngajak diskusi, saya tampilkan dulu hasil rapor khusus terkait dengan kualitas pembelajaran. Kita punya 3 itu sedang itu karakter, kualitas pembelajaran sama numerasi. Itu yang sedang. Yang sudah biru literasi, ya iklim keamanan itu sudah biru semuanya. Nah, hijau atau biru ada. Nah, ini Bapak Ibu, kualitas pembelajaran kita itu nilainya sedang. Arti capaian kualitas pembelajaran maksudnya apa? Tingkat kualitas interaksi antara guru, peserta didik dan materi pembelajaran dan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tingkat interaksinya. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar disebut interaksi, berarti ada interaktif, model-model pembelajaran yang interaktif. Jadi tidak, kalau misalnya saya beberapa hal observasi memang sudah interaktif, tapi interaktifnya lebih banyak pada misalnya diskusi, presentasi, tapi bagaimana kegiatan-kegiatan interaktif itu lebih digalakan lagi. Nah, ini caranya mengukur capaian indikator ini bagaimana? Nilai rata dari pembentuk kualitas pembelajaran meliputi manajemen kelas, dukungan psikologis dan metode pembelajaran di Sulingan. Nah, Sulingannya Bapak Ibu menulisnya bagaimana, menjawabnya bagaimana, itu mempengaruhi nilai kita. Ya, ini tidak setuju, tidak sesuai dengan itu, kemudian apalagi
Kan kadang ada pertanyaan jebak loh. Yang satu memang seharusnya setuju, yang satu tidak setuju. Kalimatnya mirip. Jadi kalau nggak dibaca ya bisa-bisa pokoknya setuju, ternyata jebakan ya. Ini harus baca. Sedang artinya, nah, pembelajaran mengarah pada peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan suasana kelas yang mulai kondusif dan adanya dukungan aktif efektif serta aktivasi kognitif dari guru. Ini jadi kita itu sudah nggak kurang ya, nggak merah. Tapi kan bagaimana tahun depan kalau enggak nilainya tidak sedang lagi baik. Nah, kalau baik semuanya kita dapat kinerja lagi. Ya kalau dari sedang-sedang yang 3 kemudian menjadi semuanya baik-baik biru, ya insya Allah dapat kinerja lagi ya. Tapi kalau enggak ya entar kinerja ya. Nilai capaian pembelajaran tahun 57 turun 2 dari tahun 2003. Jadi turun di kualitas pembelajaran. Saya nggak tahu kenapa turun. Nah, beberapa subindikator yang perlu ditingkatkan. Pertama, metode pembelajaran. Nah, metode pembelajarannya ini harus ditingkatkan. Kita kadang-kadang ada metode PCBL, project listening, ada proyek listening, ada problem listening, ada inquiry dan lain-lain. Nah, inquiry kan saya ada refleksi, ada perencanaan, program seterusnya. Nah, ini nilai rata. Cara mengukurnya indikator ini kok nilainya sekian ya ini. Pembelajaran literasi, numerasi, skor iklim pembelajaran terbuka di survei lingkungan belajar. Siapa saja yang mengisi ya kita, saya para sekolah, Bapak Ibu guru, dan juga siswa. Semoga siswa kemarin membaca. Ini kan kadang ini itu yang bernilai kita. Nah ini ada naik di metode sudah naik 1,28. Semoga besok naik lagi ya. Lanjut, penyebab kedua adalah manajemen kelas. Nah ini ya, praktek pembelajaran melihat proses perilaku hidup dan memusatkan perhatian terhadap aktivitas tugas yang relevan. Jadi anak-anak itu bisa dalam belajar itu kira-kira perhatiannya terpusat kemana? Kalau udah siang itu Bu, kalau disurvei ditanya bagaimana perasaan hari ini, siang ini ngantuk. Kok perasaan kok ngantuk? Perasaan itu ya senang sedih, enggak ngantuk. Ya. Nah, ini padahal kalau pelajaran ya juga ngantuk. Nah, itu kalau makanya kalau di Cina itu katanya siang istirahat itu disiapkan kursinya itu bisa untuk tidur di Cina. Nah, kalau kita kan tidur disiapkan gazebo sekarang untuk tidur sana. Ya, lanjut. Nah, nilainya, ya, cara mengukurnya, ya, nilai keteraturan suasana kelas dan disiplin positif di survei Surinja. Makanya kalau nggak salah di observasi ini saya memilih semuanya diarahkan memilih disiplin positif. Salah satu hal di sini, apa sih perbedaan disiplin dengan disiplin positif itu? Disiplin positif itu ada kesepakatan dengan siswa. Siswa usul apa ditulis, nah itu sepakat. Kalau hanya disiplin yang terapkan di sekolah, pokoknya katanya sekolah seperti ini, tapi tidak melibatkan siswa. Itu bedanya di situ. Pelanggarannya apa nah kalau begini didenda atau apa? Nah itu harus ada persetujuan dari siswa itu harus dengan disiplin positif yang diinginkan begitu. Nah ini pengaruhnya. Makanya kemarin ketika kita refleksi itu dan semoga Bapak Ibu guru semuanya saja tidak kapok-kapok selalu istiqomah untuk mengingatkan dan konsekuen. Misalnya anak nggak pakai sepatu, langsung dicatat, membuat pernyataan. Kedua, kalau cek Pak Yanto buat pernyataan sama orang tua. Ketiga, kalau nggak sepatu mana? Ya itu mau sepakatannya kan denda 50.000. Sing supaya pembelajaran kok ngetang tuai Pak Mazumi menerapkan akhirnya awalnya Pak Mazumi kemudian disepakati semuanya disuruh bayar ke kas
bendahara kas kelas 2000. Nggak tahu efektif atau enggak, tapi kelihatannya efektif walaupun bisa 100%. Jauh jauh si metu malah bangga. Dah kemarin metu kalau bawa kalung cincin mau gak, malah bangga. Ya, saya nggak bikin juga nih mengatasi begini ini ya. Nah, itu jadi investor kelas. Jadi ini. Nah ini kan gurunya juga harus konsisten. Begitu izin, ayo bayar sih. Gitu. Nah, kalau nggak konsisten nanti akan buyar lagi. Nanti duanya aja dulu, nanti kita ada target, nanti termasuk ganti kelambi, olahraga, ya dan seterusnya. Kita nggak banyak targetnya, jangan terlalu banyak kalau nanti yang penting manajemen kelasnya itu anaknya tidak berlarian ke sana kemari. Dan nilai capaiannya adalah turun 3,79 dari kemarin. Nah, ini manajemen kelasnya ini turun, disiplin. Makanya kemarin padahal kita punya bernya itu berakhlak. Makanya bagaimana kita menciptakan itu? Nah, nanti saya ajak diskusi. Yang ketiga, dukungan psikologis. Nah, kebutuhan peserta didik guna merasa kompeten dan dihargai sebagai bagian dari kelas, tidak diabaikan dan seterusnya, merasa dihargai anak itu. Kemudian cara mengukurnya ini, dukungan afektif, perhatian, kepedulian guru dan umpan balik. Malah ada pertanyaan Pak Khair ya katanya di Suninjat, apakah guru membedakan satu dengan yang lain dalam pembelajaran? Iya jawabannya. Dan seharusnya kan tidak boleh membedakan. Nah itu namanya anak jadinya katanya sudah jujur Pak. Nah ini kan harus kita introspeksi, kita harus jelaskan, kalian nggak saya bedakan. Apa buktinya? Ya, semuanya bisa mengikuti pembelajaran, laki-laki, perempuan, kamu melanggar dan seterusnya semua masih ikut. Kan lain dengan model pembelajaran kemudian beda-beda. Nah ini pertanyaan ini juga mempengaruhi anak. Pernah dipancing sama Pak Khair ternyata, katanya sudah jujur Pak. Saya sudah jujur katanya. Nah ini kan ada yang mempengaruhi ya. Oke. Nilai turun 3,49. Awalnya 63, 68 menjadi 60,19. Nah, psikologisnya anak ternyata juga mengalami penurunan. Nah, ini kan juga menjadi problem kita. Nah, faktor dari indikator yang ketiga tadi, ya, dapat yang untuk yang kemarin capai kualitas pembelajaran itu ada dua. Ya, yang pertama refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Ini kan kita sudah mencoba setiap rapat kita. Nah, kalau enggak nanti pada kombel, ada perbaikan-perbaikannya. Cara mengukurnya ini refleksi perbaikan belajar oleh guru berdasarkan survei lingkungan belajar. Ini ada pertanyaan apa ada refleksi, sering, jarang, selalu, kadang-kadang gitu ya. Kita jawab selalu aja. Memang kita selalu kan tiap 1 bulan, ya. Kan nggak tiap hari, ya. Tapi kan paling nggak selalu sudah dilaksanakan sesuai jadwal sekolah. Baik artinya, nah ini masih baik, belum meningkatkan kualitas dan seterusnya, tetapi nilai capaiannya turun 0,01. Yang kedua, yang mempengaruhi kepemimpinan instruksional, tingkat pimpinan yang mendukung perbaikan kualitas pembelajaran dilihat dari penjabaran visi misi, penyusunan program pembelajaran, pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Ini kita sudah dapat baik dan alhamdulillah naik 1,56. Jadi kalau misalnya saya kurang apa dalam mendukung kepemimpinan yang saya lakukan, perbaikan kualitas pembelajaran, misalnya kurang, tolong saya dikasih masukan jika ada itu. Lanjut. Nah, sedangkan untuk refleksi perbaikan guru, ya, subindikator yang perlu ditingkatkan dalam perbaikan pembelajaran guru, penerapan praktek inovatif. Nah, ini kalau memang butuh nanti penguatan SDM-nya Pak Yanto ya. Kalau butuh Pak kalau butuh orang narasumber dari luar, oke. Sebenarnya kita punya narasumber, Pak. Ada Pak Rifat, ada Bu Yuli, ada masih banyak ya Pak Muhid. Cuma kadang-kadang mereka sama mencoba itu kamar gitu. Ya, kita perlu kalau perlu mungkin ya. Saya nilai capaian ini, nah turunnya banyak menerapkan praktek inovatifnya ini. Jadi cenderung Bapak Ibu stagnan dalam mengajar.
Ya, iya atau enggak ya monggo kita koreksi masing-masing. Inovatif itu mungkin sekarang menggunakan kartu, besok menggunakan pembelajaran apa dan seterusnya. Ya. Oke, refleksi atas praktek mengajar. Ya, perbaikan pembelajaran berdasarkan refleksi yang dilakukan oleh guru, nilai capaiannya naik 0,13. Yang ketiga, belajar tentang pembelajaran. Nah, aktivitas belajar guru yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengajar. Ini Bapak Ibu sudah masuk kode, Bapak Ibu sudah ikut pelatihan mandiri, itu kan dalam rangka meningkatkan itu. Nah, jadi kalau bertanya apakah ada peningkatan, ya ada. Apakah mengikuti kegiatan pelatihan mandiri, ya ikut. Jawab aja ya. Ya, tuh. Ya, ini hasilnya apa ini? Naik 13,53, luar biasa tuh untuk belajar tentang belajar. Ini komandannya tombol ini itu. Dan alhamdulillah tombol kita sudah dapat berapa pengikut Pak Rekaus? 100. Padahal anggotanya hanya 21 sudah 100. Gara-gara keliling dari gara-gara keliling pengimbasan itu loh yang kita kenalkan ya, kayaknya paling kan sudah. Dan ini kita juga masukkan di tombol kegiatannya ya. Kemudian lanjut, nah ini beberapa subindikator dalam pembinaan instruksional, ada visi misi satuan pendidikan, ya ini turun 1,66, pengelolaan kurikulum satuan pendidikan ini naik 2,72, dukungan untuk refleksi guru ini naik 3,63, makanya saya milih visi misi gitu karena ininya seperti ini ya. Bapak Ibu ya, ini kenapa kok saya milih ini kan berdasarkan data. Lanjut, nah sekarang memahami ini. Nah, sudah apa Bapak Ibu visi? Visi UPT ini loh. Singkat loh ya, membentuk peserta didik unggul dalam iptek yang berprofil pelajar Pancasila. Yang